Ya, untuk bisa kalian menghitung radiasi, ya ini kan yang cara manual ya, ada cara manual, bisa dihitung menggunakan rumus-rumus. Cuma nanti kalau dari secara manual ini unsur apa saja yang diperlukan, ya nanti kita lihat. Kemudian kalau kita nanti pakai apa namanya software ya, itu kita nggak perlu menghitung-hitung gitu ya. Yang penting di Cropot ya, nanti di aplikasi Cropot, yang penting apa namanya input parameternya disiapkan ya, input parameter. Di Cropot itu nanti sekalian ya, jadi sengaja nanti juga di teori dulu nanti kita pelajari pada saat menghitung ETP, menentukan evapotranspirasi. Karena itu satu paket ya, Cropot itu nanti dia bisa outputnya tuh ada ETP, kemudian radiasi sampai ke neraca airnya gitu ya. Nah, gitu, gitu. Makanya itu diberikannya nanti. Nah, kalau menghitung secara rumus, yang diperlukan pertama ya dari satu titik atau satu stasiun adalah koordinat. Ya. Nah, koordinat yang diperlukan adalah lintang. Ya, ini contohnya kan Stakli Maros ya. Jadi stasiun klimatologi Maros, ini adalah lintangnya. Ya. Dan lintang nanti karena ini derajat, menit, dan detik, ya ini akan dikonversi ke dalam desimal. Pastilah kalian udah tahu ya, kali ini kan 4 derajat sudah jelas ya, 4 derajat, tinggalkan menitnya. Ya. Menitnya 55 ya, 55, 51, dan nanti tinggal dirumuskan saja. Ya. Yang menit kan berarti dibagi 60, yang detik dibagi 3.600. Ya. Nah, maka diperoleh 4,9. 4,9, kemudian dicari radiannya. Ya. Jadi dibuat dari desimal dijadikan radian, ya itu kan tinggal ada rumusnya di Excel ya. Radian daripada desimal ini maka akan diperoleh 0,09. Nah, dan perlu dicatat ya, ini kan Maros ini ada di LS ya, lintang selatan. Jadi kalau lintang selatan harus diberi tanda negatif. Ya. Ini kadang-kadang kesalahan fatal ya, posisi di utara atau di selatan itu tidak diperhatikan ya. Kebanyakan ya karena ini radiannya 0,09 ya udah ya, nanti keperhitungan selanjutnya ini kan nanti mempengaruhi ya. Oke ya, jadi lintangnya untuk Maros ini ya radiannya min 0,09. Kemudian kalau bujur, sebenarnya bujur nggak akan dilibatkan ya. Itu radiannya adalah positif 2,09 ya, cara perhitungannya sama. Nah, setelah ini pasti data ini ada ya, di setiap stasiun iklim pasti ada. Kemudian tabel N ya. Nah, tabel N nanti saya tunjukkan tabel yang lengkapnya ya. Jadi ini adalah tabel panjang hari dalam satuan jam. Nah, kita lihat kan Maros ya. Maros tadi lintangnya 4 derajat 55 sekian. Ya. Nah, di tabel N ini nggak ada sampai setil ini. Ya, maka harus dibulatkan. Ya, dibulatkan ke angka yang terdekat. Karena ini 4 derajat 55 menit, ya, maka masuk ke 5 derajat. Ya, dibulatkan ke 5 derajat. Nah, nanti tabel panjang hari Januari sampai dengan Desember, ya. Nah, ini ada di ini, ya, ada nanti ini. Ya, ini ada tabelnya. Yang penting kuncinya harus diketahui lintangnya. Ya. Ini maksudnya Januari 12,3 jam, ya panjang hari ya. Kemudian Februari sama ya, baru Maret agak berkurang 12,1 dan seterusnya. Oke, tabel N diperoleh, radian diperoleh, baru kita bisa menentukan RA. Ya, kemarin kan di rumus ada ya. Jadi
kita lihat ini ya, RA ya. RA itu kan rumusnya 3,76 dikalikan DR itu kan ya, dikali dengan WS ya, 3-nya, dan sinus theta ya dikalikan sinus delta ya, tambah kosinus theta ya, kalikan kosinus delta, kalikan sinus 3, kalikan WS. Ya, ini rumusnya. Ya. Nah, artinya untuk memperoleh nilai RA, kan parameter ini yang harus dihitung. Ya, Julian, DR, delta, theta, ya, dan WS-nya ini. Nah, pertama, kalau ini tadi sudah ketemu, ya, theta dalam bentuk radian, tadi negatif 0,09. Sudah dihitung dari lintang. Ya, kemudian kalau WS, nanti kan di rumusnya itu ya kosinus min tan ya, tan theta dikalikan tan delta ya. Nah, oke, satu-satu ya. Julian juga kan ada rumusnya ya, 30,42 dikalikan M-nya ya dikurangi 15,23. Jadi kalau ini sudah formula rumusnya ya. Nah, maka untuk bulan Januari Juliannya adalah ya ini ya, M-nya itu ini. Ya, kalau ini dengan ini sudah konstanta gitu, kita diperoleh 15. Ya. Dan terus sampai dengan Desember. Ya. Jadi Desember D-nya itu adalah 12. Nah, Julian diperoleh, kemudian menghitung DR. Ya, DR di rumusnya seperti itu. 1 ya, tambah buka kurung 0,03 kalikan kosinus ya, dari 0,0172 dari E3 ya, dari Julian. Julian kan sudah diperoleh ya. Jadi ini sudah diperoleh ya, ketemulah DR 1,03 ya. Kemudian kita sebut aja ini delta ya, ini juga nanti ada rumusnya. Ya, delta ini ada rumusnya seperti ini, maka ketemu untuk Januari min 0,37 ya. Theta ini ya dari radian lintang ya. Kemudian WS ya, setelah radian lintang diperoleh ya, delta apa namanya, delta dan theta juga diperoleh ya, maka bisa dihitung ya WS. Nah, setelah masing-masing parameter ini diperoleh ya, maka bisa dihitung nilai RA ya, rumusnya ini ada di rumus ya, tinggal di ya, tinggal lihat ya, melibatkan ini. J sudah enggak, tapi J kan berfungsi untuk menghitung DR gitu. Nah, maka ketemu RA 37, namanya 96 ya, terus sampai dengan Desember. Nah, setelah RA diperoleh ya, maka bisa langsung kita menghitung RS-nya. Tapi kita harus punya data lama penyerahan matahari LTM. Ya, nah ini kan nanti akan dihitung data penyerahan matahari dan juga apa namanya, panjang hari. Ya, tadi kan panjang hari udah ada ini ya, N. Ya, ini ada di tabel, ini sudah dihitung ya. Nah, sekarang memerlukan data lama penyerahan matahari dalam jam. Ini contoh tahun 2001. Januari sampai Desember itu. Ya. Nah, setelah LPM diperoleh, nah baru bisa dihitung RS. Ya. Kemarin kan rumusnya RS itu 0,25 plus ya 0,4 kali ya
LPM kan, G-nya ini LPM dibagi dengan D. Dibagi dengan D-nya, ya, D-nya itu panjang hari. Panjang hari pada bulan itu di bintangnya Maros. Ya. Oke, kemudian dikalikan dengan RA. Ya, ini kan ada di rumus ini, ya. Nah, maka diperolehlah ini ya 0,25 tambah ini dikalikan dengan LPM, G-nya dikalikan dengan RA yang sudah dihitung, ya, kita diperoleh 13,26. Dan satuannya ingat di rumus satuannya masih ya megajoule per meter persegi per hari. Ya, karena nanti kalau mau dibuat joule ya, atau mau dibuat apa namanya satuan-satuan lain, ya megajoule per hari bisa juga kalori kan ya, nanti kalori, ya nanti itu tinggal dikonversi saja. Oke ya, nah, jadi ini ketemu ya tahun 2001 Januari sampai Desember. Terus ya karena ini contohnya berapa tahun ini? 2010 ya, jadi 10 tahun. Nah, diperoleh. Nah, setelah diperoleh ini, langkah berikutnya ya tadi, ya kita mau buat satuan, ya. Di kan kalau ini satuannya ini masih apa namanya, masih sama ya, megajoule. Ya maka ini tadi kan hasilnya kan ya datanya tahun 2001 sampai 2010 bulan Desember. Nah, ketika mau dijadikan kalori ya, nah, maka kan dijadikan kalori nilai megajoule itu dikali 1 juta ya, 1 juta dibagi 10.000 kali 4,82. Itu memang sudah rumus mengkonversi ya, mengkonversi dari megajoule menjadi joule karena di sini apa menjadi kalori, kan kalori per sentimeter persegi, kalau per harinya sama ya. Sedangkan di sini kan megajoule per meter persegi ya. Jadi megajoule-nya dijadikan ke kalori, kemudian meter perseginya dijadikan ke sentimeter ya. Nah, ini rumusnya ya. Oke ya. Jadi ini kalau mau menggunakan satuan kalori. Oke. Nah, ini kan perhitungan selama 10 tahun ya. 10 tahun. Kan biasanya kalau di penelitian di apa secara rata-rata ya. Rata-rata intensitas radiasi matahari itu periode yang digunakan adalah 2001 sampai 2010 ya. Nah, berarti yang diperoleh nanti yang hasil kalau rata-rata ya ini ya. Ini sih ya sudah mudah pasti ya. Ini kan average daripada ini. Ya, oke. Ini tadi data LPM ya yang sudah dihitung ya, datanya ini. Dan tadi data lama mataharinya ya kan ya 2,7, 2,5 ya. Misalnya ya dari ini ya, data LPM. Ya. Nah kalau ini kan memang dari data ya, dari source data itu bukan dari hitungan. Cuma yang penting perlu diperhatikan ini harus satuan jam. Ya. Kemarin itu kita lihat ya ada LPM yang masih dalam persen dan harus di apa ya
diperhatikan ya, dia menggunakan 8 jam atau 12 jam. Ya, kemarin kan ada tuh ya yang 8 jam, emang sih umumnya kalau di kita ya di Indonesia kita menganut 100% 8 jam. Ya, artinya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore gitu kan. Tapi ada juga yang mulai dari jam 7 gitu ya. Jam 7 sampai jam berapa kemarin ya. Jadi ada selisih 2 jam gitu. Karena nanti itu penting ya, ketika kita nggak tahu ini 8 jam atau 10 jam, nah sedangkan angkanya masih persen kan. Misalnya Januari rata-ratanya dari tanggal 1 sampai 31 40%. Nah, di dalam rumus ini kan nggak mau persen, dia maunya jam. Nah, maka 40% ya, berarti kan 40 per 100 kali 8. Kalau memang dia 8, ya kan beda nanti hasilnya. 40 per 100 kali 10, kali 12. Ya, pasti akan beda. Ya, jadi mesti hati-hati. Jadi satuannya ini harus konversi jam. Dan biasanya data matahari adalah persen. Ya, ya seperti ini ya. Ini kan. Ya, jadi ini data dalam persen. Ya, kemudian ini data dalam jam. Ya. Ini kalau mau dikonversi ke persen. Ya. Nah, tinggal dibalik saja ya. Kalau persen kan berarti data yang jam tadi ya dibagi. Makanya ini pembaginya nih ya, 8 atau 12, tolong diperhatikan. Nah, jadi sudah ketemu ya, ini adalah nilai potensi energi radiasi matahari. Ya, mau satuan kalori ini satuan megajoule. Ya. Nah, jadi intinya harus punya data LPM, ya, LPM. Kuncinya ini aja, ya, cuma ini. Karena kalau ini enggak ada dari rumus ya, enggak ada dari pendekatan. Kalau yang parameter lainnya kan tadi ya semuanya ada ya, kayak M-nya kayak ya, ada di rumus. Lalu di ini ada meregresikan ya, meregresikan antara PM dengan ya, jadi diregresikan antara potensi yang dihitung dari LPM dengan nilai LPM-nya. Ya. Nah, ketemulah nih ya, jadi untuk bulan Januari ini kalau kita lihat ya, kan kita ya biasalah kalau kita bikin scatter plot ya, jadi masing-masing dipasangkan gitu ya, LPM Januari dengan potensi radiasi nanti Februari, Maret dan seterusnya. Enggak, ini cuma mau menunjukkan saja ya bahwa luaran potensi radiasi, ingat ya potensi ya, kalau kamu mendengar istilah potensi itu bukan observasi, bukan data pengamatan ya, di mana-mana gitu ya, apapun parameter apapun kalau dibilang potensi, ingat itu bukan data observasi, pasti itu hasil perhitungan ya. Dan seperti ini juga potensi ya, potensi radiasi matahari yang dihitung berdasarkan lama penyiraman matahari ya. Nah, pasti dia R-nya 1 kan ya, karena tadi potensi ini kan dihitung dari masukan lama penyiraman matahari. Nah, yang kita memerlukan di sini adalah equation-nya ini. Ya, jadi untuk bulan Januari untuk menduga potensi radiasi matahari itu 33,205 kali LPM ditambah 226,9. Itu ya. Intinya equation-nya ini akan digunakan. Oke.
Selanjutnya, ini jadi setiap bulan ya. Nah, ini diperlukan equation. Nah, jadi selesai ya. Selesai kita bisa menghitung potensi energi radiasi matahari neto ya berdasarkan lama penyinaran matahari dan data lama penyinaran matahari. Dan sekaligus pasti kita akan memperoleh persamaannya ya, dan persamaan inilah yang nanti bermanfaat bagi penelitian ini ya. Oke, artinya ketika suatu saat alat mengukur intensitas radiasi rusak atau apa gitu ya, ya sudah. Kalau kabel stok, saya jarang mendengar kabel stok rusak ya, kecuali diambil orang untuk mainan ya, itu banyak terjadi ya. Senang aja orang kayak bola bundar gitu ya, ada airnya. Tapi kalau rusak enggak ya, karena kan simpel aja. Tapi kalau alat untuk radiasi ini bekas sekali ya. Jadi ketika rusak perlu diperbaiki dulu, nggak hilang ya. Jadi potensinya bisa diduga dari persamaan ini, yang penting data LPM-nya ada. Gitu. Itu ya tujuannya. Nah, sekarang gimana sih hubungan atau apa namanya validasi ya kan, validasi dari perhitungan potensi berdasarkan LPM dengan observasinya. Ya. Nah, ini nanti kita lihat di faktor koreksi ya ini ya. Ya. Jadi kebetulan di Staklimaros kita punya Gandelani kan. Ya, Gandelani itu ya salah satu alat, salah satu merek juga untuk mengukur radiasi matahari. Ya. Nah, ini adalah hasil ya, hasil pengukuran Gandelani dari tahun 2011 dari 2001 sampai 2010 ya, sesuai dengan yang kita hitung tadi. Oke ya. Nah, di sini kan kita akan coba regresikan ya, kita akan mencari errornya gitu. Ini adalah observasi. Ya biasa kan kalau observasi itu ya faktanya kan begini tuh. Mungkin saya ceritakan suatu saat Gandelani rusak ya. Nah, kita kan punya ini ya hasil hitungan potensi dari lama sinar matahari ya. Jadi kan kalau namanya potensi ini kan nggak ada yang bolong ya, karena memang dihitung ya, bukan dari pengamatan. Tapi kalau pengamatan nggak bisa dipungkiri ya, nama alatnya rusak. Oke ya. Jadi ini adalah Gandelani, ini adalah potensi ya. Kalau ini tadi ya data panjang mataharinya. Selanjutnya di sini kita selalu kan kalau apa, kamu juga nanti kalau dalam penelitian tuh akan mencari error gitu ya, akan mencari root mean square error. Ya. Berapa nih? Ya. Berapa RMSE ini antara apa potensi energi ya dengan ini kan korelasi ya, jadi kita korelasikan dulu antara lama penyinaran matahari yang diperoleh dari kabel stok dengan hasil hitungan potensi energinya ya, yang menggunakan kabel stok ya. Oke ya.
bentar ya. Jadi nanti ini ada yang apa? Yang radiasinya. Jadi begini, kan selalu ditanya ya, kita sudah menghitung potensi energi dari berdasarkan rumus-rumus yang inputannya LPM, gitu kan ya. Nah, kan muncul pertanyaan setelah itu, ya, gimana root mean square error antara potensi energi yang dihasilkan dengan LPM. Nah, maka dicari untuk menghitung RMSE, kan ada rumusnya kan ya. Ada rumusnya, itu di statistika udah ada, RMSE sama dengan ya akar daripada nol dibagi ya. Nah, pasti ada mengandung X min Y dan X min Y dikuadratkan. Ya. Nah, berarti juga nanti mengandung R ya. R-nya sendiri nanti ini kan tinggal korelasi saja dulu ya, mencari R dikorelasikan antara tadi LPM dengan hasil potensi, maka diperoleh 0,83 ya. Lalu X min Y ya, jadi ini X-nya Q dikurangi P ya. Nah lalu ini dikuadratkan kan. Ya, ini tinggal dikuadratkan saja. Ini cara menghitung RMS ya. Mudah-mudahan kalian udah biasa. Jadi kita ingin memperoleh error ya selama dari datanya tentu dari yang 10 tahun ya. Nah, nanti kan ini dihitung ya. Setelah ini kemudian dijumlahkan ya, sudah dijumlahkan di rata-rata ya, jadi ini rata-ratanya kan RMS itu rumusnya adalah akar ya, akar daripada hasil ini root means square error ya, namanya juga kan root ya, root akar min rata-rata ya, tadi kan udah rata-rata ya, square dari masing-masing errornya ya. Maka akar ya tadi ini kan ya sudah rata-rata dari errornya, rata-rata dari error ya, maka ini setelah ketemu rata-rata tinggal diakarkan saja maka ketemu ya. Jadi artinya root mean square error ya untuk bentar ya. Stop. tiga 381 oh begini ya, nanti rata-rata error itu 381 udah diperoleh ya untuk nilai Campbell stock ya LPM dalam jam ini ya. Jadi kita lihat untuk bulan Januari ya, nanti ini kan 381 dikurangi 327 ya, jadi selisih ini ya, ya maka ada errornya sekian gitu ya, kemudian nanti Februari ya gitu. Nah tapi memang di sini sih sebetulnya nggak perlu kita hitung ya, jadi nggak perlu kita hitung error antara LTM dengan potensi ya, karena justru yang kita perlukan di sini menghitung potensi matahari ya, berdasarkan input dari LPM ya, gitu. Nah ini kalau mau
hubungan antara lama penyinaran matahari ya dengan potensi ya yang dihitung dari Campbell stop. Nah, kemudian kita akan mengkorelasikan antara observasi ya observasi dengan hasil potensi. Nah, ini kan observasi ya. Ini adalah hasil potensi. Maka nanti ya emang paling mudah kan dibuat saja scatter plot ya. Ini scatter plot dari potensi dengan LPM. Dengan LPM ya, tapi udah jadi ya. Nanti ini aja ya. Ini kan gampang ya, tinggal dihubungkan antara nilai ini ya. Ini kan dari rumus potensi dengan Gamblani ya. Maka akan diperoleh scatter plot seperti ini. Ya. Ini berdasarkan LPM ya. Ini adalah potensinya. Oke ya, maka keluar nilai koreksi Y sama dengan 24,789 ya. X-nya adalah LPM ya, kali tambah 252,31. Oke. Nah, selanjutnya untuk menghitung faktor koreksinya di Maros. Nah, di sini Maros dan kayu waktu. Izin bertanya, Pak. Iya, bentar. Gimana? Untuk Ya. saya masih bingung, Pak, yang tentang potensi energi radiasi matahari itu, Pak. Penghitungannya bagaimana ya, Pak? Apanya? Untuk mendapat potensi energi radiasi matahari itu, Pak. Apanya yang tanyakan? Untuk penghitungannya bagaimana ya, Pak? Iya, nah tadi ya, itu coba kamu buka file contoh perhitungan RA. Mbak Marsi,
Oke ya, nanti tuh kamu ambil di data yang saya kirim contoh perhitungan RA. Ya. Nah ini kan, ya. Nih perhatikan ya dari awal nih. Pertama kan koordinat, ya. Siap, Pak. Karena kan, dan nanti di PowerPoint saya, di PPT saya tentang apa? Tentang perhitungan radiasi lengkapnya kan rumus-rumusnya ada. Nah sekarang kita masukkan ke menghitungnya di Excel, ya. Nah karena nanti ada unsur radian. Nah, radian ini kan diperoleh dari uh, latitude, ya, koordinat latitude. Ini 4 derajat 55 menit 55 detik, bintang selatan, dihitung-hitung akan ketemu radiannya negatif 0,09. Oke, paham nggak sampai sini? Siap, Pak. Paham, Pak. Paham ya, udah ketemu ya. Nah, lalu di tabel N, ini ada, ya. Nanti kalau saya buka ini harus saya tutup dulu. Ada kan ya tabel N? Sudah saya kirim. Siap, Pak. Paham? Sudah, Pak. Nah, paham ya, ambil nanti yang lintang 5 derajat, selatan ya. Itu kan saya ambil 0 di tengah, lalu ke atasnya berarti utara, yang selatan berarti ke bawah ya. Kan 0, 1, 2, 4, 6 gitu ya, kelipatan 2. Nah, itu nanti pas kamu lihat 5, ya, itu adalah ini. Januari 12,3, Februari, oke ya, ini nggak masalah. Nah, mungkin di sini, pertama kan menghitung RA. Ya. Ini RA, kan ini ada di rumus di PowerPoint saya kan. Siap, Pak. Oke, nah kan di rumus tadi kan misalnya 37,6 dikalikan DR gitu ya, maka kita harus mungkin DR kan, Siap, Pak. ya kan. Nah dikalikan dengan WS ya sesuai rumus. Nah maka untuk DR nanti sendiri ya kamu buka di rumusnya kan ada unsur Julian ya, nih ya ada unsur mana yang melibatkan Julian. Oh ini enggak ya. Mungkin di sini kali ya. Oh ini ya. Jadi waktu menghitung DR ini kan ada ya, ada menghitungkan E nih ya. E ini kan Julian. Oke ya. Nah, Siap. jadi langkah pertama adalah ini dulu ya. Julian ini sudah rumusnya ya. 30,42 dikalikan. Nah, M ini kan dari MAN ya, Januari sampai Desember kan. Ya. Nah, seperti ini, ya kan dirumuskan seperti ini, ya. 30,42 dikalikan N-nya, ya, di buffer point dikurangi 15,23. Ya, maka Julian untuk Januari itu ketemu 15. Ya. Kan 12 bulan, jadi kita anggap 12 gitu. Kemudian nanti untuk yang Februari, ya tentu dia pengalinya ini menjadi 2 ya, dan seterusnya sampai 12 ya. Jadi ini apa sih Julian ya, jadi dalam 1 tahun itu kan 360 ya, sekitar sekian hari gitu ya, pendekatan gitu ya. Nah, yang penting ya udah pokoknya menghitung Julian tuh ya seperti ini sesuai dengan yang sudah di formula rumusnya. Ya, hanya kamu memang harus menyusun M-nya ini ya 12 seperti ini. Januari sampai Desember. Ya, paham nggak? Siap, Pak. Hitung Julian. Siap, paham, Pak. Ya. Oke ya. Soalnya kalau saya harus buka PowerPoint-nya ya. Nah, Julian ketemu lalu kan hitung DR ya. Ya, karena DR ini ada. Nah, ini kan rumus. Ya, semua konstantanya ya cosinus ya. Nah, kan perlu inputan cuma E3 nih. Ya, perlu inputan Julian maka ketemu DR. Ya. Lalu D ya, ini juga rumus kan.
Nah, cukup inputannya dari Julian. Ya, ini kan konsata ya 0,409 sinus dari 0,072 kali Julian dikurangi 1,39 temu. Nah, theta, nah itu lintang yang sudah diradialkan ya dalam itu radian min 0,09. Ini sama semua ya, sama. Karena kan bintang ya itu juga Maros ya. Nggak pindah-pindah Januari di Maros, Februari di ya kayak. Nah kemudian WS ini juga sama ya, A kosinus kalikan min tan theta ya, sudah ketemu kan radian dikali dengan tangan tan ya delta ya, deltanya sudah ketemu ya, maka WS ketemu ya kan. Nah semua parameter ini kan sudah diperoleh ya, tinggal dimasukkan ke rumus RA-nya. Jadi rumus RA-nya ini kan ya, jelas ya 3,76 dikalikan DN ya, dikalikan sinus H itu theta ya, minus delta dan seterusnya ya, ini ada di rumus maka diperolehlah 37,96 ya. Oke, ini belum ada satuan ya, pokoknya ini RA ya, RA adalah sekian. Nah selanjutnya RA sudah diperoleh, kan tinggal menghitung RS. Inilah yang dihitung kan. Ya RS itu kan radiasi neto gitu ya. Nah, untuk menghitung RS, lihat ya rumusnya ini ada di rumus ya. RS radiasi itu 0,25 ditambah buka kurung 0,45 kalikan ya. Ini dulu dicari nih. Ya LPM dibagi dengan panjang hari. Ya, jadi lama kilometer matahari dibagi dengan panjang hari, ya tutup kurung dikalikan dengan C dengan RA. Nah RA-nya kan sudah ketemu tadi. Ini RA-nya bisa dinaikin ke sini ya biar mudah gitu. Nah, maka ketemu ya radiasi dan di dalam PowerPoint disebutkan nanti keterangannya RS dalam satuan megajoule per meter persegi per hari. Nah, karena masing-masing LPM pasti Januari atau Desember berbeda-beda, ya, ya demikian juga pasti RA ya berbeda-beda, maka ya RS-nya pun akan berbeda. Ini sampai sini dulu, udah paham belum? Siap, sudah Pak. Sudah ya, ya sudah. Nah, kalau ini kan sudah ketemu satuannya megajoule per meter persegi per hari. Karena di dalam rumus itu nanti di keterangannya RS ya, megajoule. Nah, sekarang ya udah kita mau rubah jadi satuan lain ya bisa ya. Misalnya ini kan mau dirubah megajoule, biasanya orang banyak juga ngertinya kalori gitu kan. Ya. Misalnya mau dirubah menjadi kalori. Ya, berarti kan megajoule-nya untuk jadi kalori kan dikalikan 1 juta. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, nolnya ini 6 nih. Itu enggak tuh, megajoule ke kalori ya. Megajoule ke joule aja berapa, lalu joule turun ke kalori. Ya, 1 juta lah ya, itu udah berumus ini ya. Kemudian meter perseginya jadi sentimeter persegi kan. Makanya nih apa nggak ada misalnya kalori per meter persegi ya. Nah di sini kalori per sentimeter persegi, maka meter perseginya juga diturunkan menjadi sentimeter persegi ya, itu kan dikalikan 1000 ya, 1000 kali 4,182 ya. Nah, maka diperolehlah ya yang ini 13,3 megajoule per hari ya, itu setara dengan 317,1 kalori per sentimeter persegi. Jadi ini ya, kalau ini kan data ya.
data yang saya katakan kan ada yang ini sih inisiatif saya saja. Ini kan satuannya sudah jam ya, yang diperlukan untuk menghitung rumusnya memang harus jam. Lalu kalau misalnya saya konversi ke persen, ya dengan mengambil yang satu harinya 8 jam, maka itu inilah ya 2,7 kan dibagi 8 kali 100 kan 100 ini menyatakan persen gitu ya. Maka kalau dalam persen itu ya 34% ya temu ini. Ya, kalau dalam jam ya 2,7 jam. Ya, seperti itu. Tapi yang akan kamu cari itu ya ini sebetulnya. Ya. Potensi energi radiasi matahari bulanan. Ya. Paham sampai sini? Siapa, paham, Pak? Nah, paham ya. Nah, kemudian ya itu kan apa sih manfaatnya Pak untuk apa gitu ya hitung-hitung ini. Nah ini kan perhitungan potensi dihitung dari LPM. Ya sudah dibuat hubungan atau regresi antara LPM dan radiasi ya seperti ini. Ya, seperti ini kan. Tiap bulannya. Nah ketemu misalnya untuk Januari ya ini kan ya hubungan antara LPM dengan radiasi matahari Januari ya. Nah ketemu seperti ini. Ya ini koefisien determinasi ya atau koefisien korelasi ya satu akarnya akar satu ya satu juga ya. Ya sudah pasti karena ini potensi ini dihitung berdasarkan ini. Nah, ketika di plotkan Januari Desember ya pasti seperti ini. Nah, cuma yang akan diperlukan dari equation ini dari persamaan ini adalah ya ini bentuk persamaannya. Jadi bulan Januari potensi radiasi matahari itu bisa diduga berdasarkan data LPM. Ingat LPM yang sudah dikonversi ke jam bukan persen. Gimana persamaannya yaitu nanti LPM dalam jam dikalikan 33,205 ditambah 226,9 ya. Maka akan diperoleh ini nanti bulan Januari adalah potensi radiasinya ya sekian. Ini mungkin sudah joule ya, joule per sentimeter persegi per hari. Tuh, ya. Di tanggal 1 sampai 10 wah rusak itu dan Belani. Ya sudah diisi pakai data LPM ya, tanggal 1 berapa, tanggal 2 sampai tanggal 10 berapa. Ya, sehingga akan tetap ada ya. Contoh kan tadi di data observasi memang pasti ada bulan-bulan yang kosong. Itu biasa ya, alat ada errornya lah, ada rusak. Itu ya, jadi manfaatnya untuk mencari hubungan antara LPM dengan intensitas radiasi. Mana? Sampai sini ada yang mau tanya enggak? Iya, kalau enggak ada, ya biar semua kita lihat ini tabel ya, ini tabel panjang matahari. Jadi ini ya, ini sudah ya, ini juga sumbernya dari FAO nanti. Ya. Nah ini kan northern latitude ya, jadi lintang utara ya, mulai dari ekuator ya, 1 derajat, 2 derajat ya. Cuma di sini terbatas sampai 20 derajat lintang utara. 20 derajat, maka ini kan hanya sekitar apa ya, tropis. Subtropis kan udah lebih ya, udah 22,5 ke atas.
ya subtropis. Nah itu nanti yang saya katakan, saya sedang menyelesaikan mengetik ya itu dari buku FAO yang berikutnya. Bintang ini ada sampai 70 ya. Kalau 70 itu ya pasti sudah memadai. Nanti wilayah subtropis juga kena kan. Subtropis kan paling nanti 23,5 sampai berapa ya. Tapi kalau sudah ke 70 ke kutub ya mungkin matahari juga nggak ada gitu kan ya. Bisa jadi juga lama siang tuh bisa 24 jam ini ya. Di bulan-bulan tertentu itu kan kalau di kutub ya misalnya bulan Juli matahari kan terjauh di utara. Berarti wilayah-wilayah daerah kutub utara itu kan siangnya panjang banget ya. Nah, makanya ini sekarang bulan apa? Nah, April ya masih di sekitar ekuator ya, baik orang yang di kutub selatan maupun di kutub utara. Ya nggak terlalu mencolok ya. Ini kalau mau dikaitkan dengan puasa, tapi nanti kalau puasa jatuh di bulan Juli, itu kasihan itu orang orang yang mau puasa di kutub utara. Ya, jangan-jangan puasanya bisa 20 jam, 20 jam, nanti sisanya 4 jam itu untuk buka, untuk sahur, puasa. Kamu kan sering dengar berita gitu di TV ya. Nah, itu kalau yang sampai kutub ya. Iya, negara-negara sampai lintang tinggi itu kan ya banyak kan cerita. Wah itu puasanya bisa sampai berapa jam gitu, jauh lah ya dengan kita yang di ekuator ini Indonesia. Ya, jadi ini ya, ini apa data lama, bukan lama sinar matahari ya, lama hari di dalam jam ya pada setiap bintang. Nah kemudian yang ini adalah untuk selatannya ya, short-term latitude ya. Nah makanya kan tadi Maros kan 4 derajat 55 menit sekian detik, ya dibulatkan jadi 5 karena nggak ada kalau mau nyari itu 4 derajat 55 nggak ada, bulatkan ke 5. Nah maka tadi ini diperoleh ya, n-nya adalah ini, n besar ini, panjang hari ya, panjang hari dalam jam pada bintang 5 derajat selatan. Cuma juga hati-hati ya, ini kan ya ini kan sebenarnya negatif di sini ya, bintang min 1, min 2 karena selatan, yang ini saya oke lah positif. Enggak, siapa tahu kan yang nggak ngerti, oh ya Maros 5, oh diambil ini kan lihat tuh beda banget nih ya. 5 ini Januari 12,3, tapi di utara 11,8. Desember. Beda tuh angkanya walaupun sedikit. Memang nggak perlu banyak, sedikitnya kan. 5 derajat lintang utara selatan ya. Ya tadi kan karena gelap semu matahari saja yang nanti agak membedakan. Tapi apapun kalau Maros sudah dibulatkan 5 derajat lalu salah ngambil 5-nya di sini, ya salah. Nanti kamu ngotot, udah Pak saya udah ambil di tabel di 5 derajat. 5 derajat mana, utara atau selatan gitu ya. Karena ada juga kan Indonesia juga ada yang di utara kan kayak Aceh gitu ya. Aceh sampai Sumatera Utara itu masih BBU ya, LU gitu. Ya, tapi kalau Jawa kan seluruhnya BBS ya. Sulsel, Maros sudah BBS. Ya, hati-hati. Ini adalah tabel panjang hari. Nah, coba ya, ini yang saya belum selesai ini. Tapi sih bukunya ada ya kalau kamu mau mau kopikan nanti. Nah, ini jadi sudah dari FAO ya. Ini degree-nya udah sampai 70. Ini source-nya nanti dari buku ini ya, Crop Evapotranspiration Guideline for Computing Crop Water Requirement, FAO Edition Membranize paper 56. Jadi ini ya. Kalau tadi kan cuma sampai ini ya. 40 nih. Ya, 40
0 ya. Ini utara ya. Nah, di sini selatannya nih. Ya, ini yang belum sempat saya input. Nah, sekarang sudah ditambah ya. Di buku ini ya mulai 42 sampai 70. Jadi untuk lintang tinggi udah bisa. Ya, ini sebetulnya dari data ini udah menarik ya. Kalau tadi tuh kamu mau lihat ya gerak semu matahari selama setahun, ya. Di bulan Januari aja kan beda-beda nih. Ya. Misalnya di bulan Juli ini lihat ya, di bulan Juli belahan bumi utara lintang tinggi ya ke utara, ya kan eh, pendek ya jumlah jam dalam sehari. Nah sementara nanti yang di utara ini selatan ya, sorry. Kan selatan kalau di bulan Juli, kan Juli sedang paling utara ya. Gerak semu matahari itu bulan Juli paling utara, paling selatan Desember gitu. Jadi benar. Ya, jadi nanti karena ini di short term, ya, maka lihat ya, pendek sekali ini kan ya, bulan. Tapi makin ke ekuator, makin lama. Ya. Kan kelihatan tuh. Ya, sampai ke ekuator sekitar 12 nanti pasti. Nah ini kan ya 0 ini sudah 12 ya di bulan Juli. Ya, jadi kalau kamu terus bergerak jalan-jalan ke arah selatan di bulan Juli sampai lintang tinggi, ya siangnya tuh pendek. Ya. Tapi kalau jalan-jalannya di bulan Januari, nah, Januari ini kan matahari Desember, Januari, matahari kan lagi bergerak ke selatan ya. Itu gerak semu matahari harus nempel di kepala kita ya. Kuncinya kan Maret tuh ada di ekuator, Maret September. Ya, itu kan bergerak ya, terus ke utara balik lagi ke ekuator lalu ke selatan menuju ekuator lagi ke utara gitu terus. Ya, ya sejak zaman dulu, sejak zaman nenek moyang ya begitu. Ya, makanya harus nempel di kepala kita. Ya. Makanya dari sini kan kelihatan ya. Maka saya katakan kalau kamu jalan-jalan di bulan Januari atau Desember beda dengan di bulan Juli. Nah, di bulan Januari semakin lama itu panjang harinya, ya. Karena memang matahari ada paling selatan kan Desember, Januari Desember. Tapi di bulan Juli jadi pendek. Nanti di sini sebenarnya kebalikannya sih. Ya, tapi walaupun kebalikan kan angka pastinya itu memang ada di tabel. Oke, ya. Ini kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi tentang radiasi ini tuh. Ya, kita gunakan untuk ini aja lah yang hari ini. Ya karena saya mau ngecek yang apa namanya, yang data untuk perhitungan stabilitas atmosfer nggak tahu, kelihatannya kok belum ada yang merekap gitu. Mana ada yang mau ditanya? Dari saya tidak ada, Pak. Jadi udah jelas ya cara menghitung radiasi. Nah, senior kamu terdahulu yang mengangkat ini menjadi tema di skripsinya sudah 2 orang. Ya, dan kebetulan yang saya bimbing, saya nggak tahu kalau yang dibimbing oleh yang lain, tapi yang saya bimbing 2 orang itu ya. Jadi menentukan energi potensi radiasi matahari ya, yang satu itu di Pulau Sulawesi, kemudian yang baru saja ya selesai kemarin itu di Sumatera. Nah itu dihitung pakai ini, pakai pendekatan potensi.
ya berdasarkan input data lama penyinaran matahari LPM. Karena misalnya di Sulawesi kan ada kalau nggak salah 19 stasiun BMKG kita kan, ya. Kita mengurut mulai dari selatan ya, selatan aja sebenarnya ada 3, ada 4 kita tuh ya. Ada Stagioknya Goa, kemudian Stamar ya, Maritim, Potere, kemudian Stakrimnya Maros, lalu Stametnya apa? Hasanuddin kan. Itu 4 tuh. Nah, di antara 4 ini ya, kan nggak semua punya Ganbelani. Ya, yang biasa dilengkapi dengan Ganbelani adalah Stakrim, yaitu Maros tadi udah contohnya. Ya, tadi kita lihat ya tahun 8182, 2001-2002 masih ada yang bolong-bolong di Stalgeo, Stamet, Stamar, ketuanya kan enggak, ya. Nah, tapi kan tetap mau dihitung, ya, karena dia mau bikin skripsi, apa, data dan metodenya itu ya data seluruh stasiun BMKG di Sulawesi. Ini contoh aja di Sulsel ada, masih banyak lagi Sulsel ya. Ada Stadio, ada Stamar, Stakrim, Stametnya nanti ada lagi Masamba. Jadi Sulawesi Selatan yang paling utara itu. Terus satu lagi apa ya? Kemudian misalnya di Sulawesi Tenggara kan ada Stamet ya, ada Tambori, Stakrimnya juga baru dibangun, Stamarnya ada ya Kendari, ada Bau-Bau, Pat ya, dan di tengah nanti kan ada Poso, Palu, ya, Stamet semua, Stakrim nggak ada, jadi sudutnya ya Stamet Manado ya, kemudian Stakrim Banyuwangi Manado, ada juga Stagio. Jadi pokoknya itu ada 19. Nah, semuanya dia hitung potensi radiasi mataharinya menggunakan rumus ini. Sudah ya hasilnya, mungkin kamu bisa lihat-lihat kalau nggak online sih di perpus ya, enggak ada. Ya saya juga punya sih, karena hubungan saya kan biasanya kasih satu saja. Kan di kantor. Nah, kemudian yang terakhir yang di Sumatera. Tuh. Nah, cuma ya itu manfaatnya salah satunya membuat persamaan hubungan antara lama sinar matahari dengan potensi radiasi matahari. Sebab ini nanti akan dimanfaatkan ketika alat pengukur potensi tidak ada atau rusak, bisa dihitung pada persamaan lama penyinaran matahari. Ya, itu. Berarti yang belum dibuat ini Sumatera udah, Sulawesi udah ya. Jawa ya. Jawa semua lah. Ya, kalau mau ngambil provinsi, Jabar, Jateng, Jatim. Ya, misalnya Jabar aja atau Banten ya. Tapi Banten kita cuma punya Stakrim, Tangsel, Stamet, Serang. Udah. Curug lah. Ya. Curug pasti ada data LPM. Ya udah ya. Ke arah Pandeglang, Rangkas Bitung, Pandeglang, Lebak nggak ada. Makanya kasihan ini Banten ya, karena memang juga provinsi baru gitu. Jadi dulu belum terpikirkan gitu ya. Jadi cukup ada Serang udah dianggap cukup buat Banten, padahal beda sekali polanya. Serang nggak bisa dianggap bisa mewakili Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebak, jauh sekali. Sekarang di utara ada pesisir utara ya, yang lainnya di tengah ke selatan. Tangsel, Stakrim kita nggak bisa juga mau dianggap mewakili Pandeglang, Lebak itu. Curug juga kayaknya ya masih ke arah Tangerang.
maksud saya itu ya, ketika mau menghitung potensi radiasinya, ya kalau cuma dari 3, Stasiun Tangsel, Budiarto Curug, Stanget Serang, dan kebetulan ada di atas semua. Terus mau direpresentasikan jadi Banten. Nanti kan ditarik tuh ISO apa namanya tuh kalau garis radiasi yang sama, ya. ISO radiasi itu kan terlalu terlalu kasar lah ya, tidak representatif karena tiga-tiganya ada di utara. Kalau namanya kita membuat interpolasi peta bisa aja, nggak ada cuma 2 titik aja dalam satu provinsi bisa aja. Tapi kan nggak gitu. Jadi sebarannya harus bagus saja. Jadi agak sulit kalau Banten. Dan kalau Jawa Barat juga mana ya, untuk Bogor lalu ke atas ke Cipanas masih ada, nanti Bandung, Tasik, udah ke Garut nggak ada, lalu naik ke utara kan Jatiwangi bergerak terus ke barat sampai ke Jakarta tuh udah nggak ada tuh ya, stasiun BMKG kan kita perlu data LTM ya, jadi mulai Cirebon Jatiwangi itu stasiun metro Jatiwangi ya, terus panjang-panjang itu ya sampai perbatasan Jakarta nggak ada ya kan. Kalau pos hujan banyak, Bekasi sekian puluh, Kerawang sekian puluh, tapi tambal stok LTM nggak ada yang pasang. Dan adanya di stasiun kita. Kayaknya kurang bagus juga. Ya, mungkin Jatim kali yang ada bisa ya, Jatim. Ya seperti itu ya, tapi ya bisa saja tetap dibuat ya. Jadi kalau bertanya kalau itu nggak bisa dong Pak, untuk provinsi itu enggak. Cuma nanti cara pemetaannya jangan gunakan interpolasi. Ya udah pakai dot saja, pakai titik gitu. Tadi Tangsel ya sudah, Tangsel dibuat Januari, Februari sampai Desember kayak apa tuh RS Curug ya kan. Jadi kayak apa tuh, kayak Windrose gitu ya, bentuk yang lingkar-lingkar gitu. Nanti Serang. Kalau di interpolasi kan pasti ya salah ya, terlalu kasar ya, bisa ya, cuma jangan diinterpolasi kalau mau pemetaan spasial, karena kamu di klimatologi selalu hasil penelitian itu dilengkapi dengan peta spasial. Jadi selalu kalau kita ini main-main temporal spasial, itulah ciri klimatologi ya, outputnya gitu. Beda dengan kawan di meteorologi ya, dia studi kasus saja. Oke, ya baik. Ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak, ya mungkin ya sudah selesai ya, seperti itu. Nanti kalau kamu mau nyoba-nyoba sih bagus ya, misalnya Pak saya punya data. Yang pertama kan itu data stasiun. Pertama kan harus ada koordinatnya. Ya, yang penting lintang. Kalau jujurnya nggak ada dalam rumus, lintang diradiankan. Ada nggak data pengamatan LBM-nya, tambah stoknya? Oh ada Pak, bisa itu. Ya. Tapi kalau data LTM-nya, oh nggak ada Pak, yang nggak bisa. Pos hujan, ya, stasiun pos hujan itu semua punya lintang. Ya, kalau sekarang semua sudah di digit koordinatnya. Tapi kan nggak punya LTM, nggak punya kabel stok. Jadi memang sulit ya menghitung intensitas radiasi matahari di stasiun-stasiun. Oke, ada?
lagi. Nah, nanti di aplikasi Proport, kan katanya ada Pak aplikasi Proport. Betul. Tapi inputannya tetap. Kalau cuma pos hujan nggak bakal bisa. Ya, kita hitung ETP maupun RS-nya. Gitu. Karena inputannya nanti di sana ada suhu maksimum, suhu minimum, kelembaban, kecepatan angin pada 2 meter, LPM. Sama ya, sama seperti yang tadi hitung pakai rumus ini. Ya, hanya ini kan kalau formula ini ya memang untuk memudahkan ya. Jadi punya posisi lintang, punya LPM-nya udah kita bisa menentukan intensitas radiasinya. Nggak perlu kan? Tadi kan nggak disinggung berapa suhu maksimumnya, minimumnya, ketenangan 2 meter, kan nggak ada kan? Karena itu semua sudah diformulasikan ke dalam rumus-rumus konstanta di dalam rumus itu. Oke, ada lagi? Ya, karena yang untuk potensi apa radiasi dan energi matahari ya cuma sekali pertemuan kan kita langsung ke tanah, suhu tanah. Suhu tanah itu juga tolong deh itu kalau data yang udah saya share itu ya coba deh kamu lirik-lirik gitu ya seperti suhu tanah Gunung hubungannya dengan suhu udara. Itu kan udah mulai kelihatan ya, sehingga kalau nanti kita ketemu terutama kan di praktek ini ya, di praktek ini kita lebih banyak diskusi lah gitu ya, karena kan ya mau ngapain gitu ya kan pembahasannya di teori semua gitu ya. Saya menjelaskannya di teori, kalau sudah praktek ya kita memang diskusi dari hasil data-data yang ada. Oke, kalau nggak ada ya mungkin ya saya juga akan izin lah ya, saya akan gabung dulu ini store gitu ya. Store buka karena biasanya di ini juga di absen juga ya, di webinar itu yang Jumat kemarin juga kan. Oke ya, kalau nggak ada mungkin cukup dulu sampai sini ya. Ya, Pak. Ya, mungkin di antara kalian juga ada yang tertarik dengan webinar itu. Silakan ya. Karena ada bukan hanya gempa tuh ya, satunya temanya juga masih pemodelan banjir itu. Ya. Saya juga kepengen lihat itu ya. Karena itu yang membawakan ibu apa itu ya, bukan dosen dari atau kegiatan meteorologi ya. Bu siapa itu dari implementasi itu. Kan dia itu ya, judulnya akan dibawakan pemodelan banjir itu. Potensi banjir dari pemodelan apa lagi ya, coba kita lihat ya bareng-bareng. Oke, baik kalau gitu ya, saya izin dulu untuk lab ya, tapi tetap kalau di presensi SIMAS